Assalamualaikum Bu dosen, apakah bisa dimulai atau masih gimana Bu? Silahkan Pak Eko Dodi dimulai. Selamat Baik. pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Silahkan. Ya, semangat ya belajarnya. Ya, Bu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 6A. Apa kabar hari ini? Baik. Baik. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin ya robbal alamin. Anak hebat kelas 6A, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama. Nah, karena hari ini yang masuk pertama adalah Abi Rama, maka Bapak persilahkan kepada Abi Rama untuk memimpin doa. Silakan Abi Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku yang berbahagia, serta selamat pagi Bapak dosen dan Bapak guru yang saya cintai. Bersama ini sebelum semua mulai aktivitas Google Meet hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pelajaran tatap muka hari ini berjalan lancar. Semoga kita diberi kesehatan dan pandemi ini segera berakhir, sehingga kita semua dapat kembali bertemu juga bertatap muka di sekolah tercinta kita SDN Slipi 11. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Abi Rama yang sudah memimpin doa ya. Semoga doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian dipermudah dalam menuntut ilmu sehingga dapat menjadi bekal kalian di masa yang akan datang. Baik. Ya. Sudah terlihat anak-anak hebat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih. Nah, ini sekolah kita nih. Siapa yang rindu sekolah di sini? Ya, siapa yang mau belajar luring lagi di sekolah? Belajar langsung. Sudah 2 tahun mau Jakarta belajar kayak begini nih, udah bosen ya, pengen cepet-cepet ke sekolah. Semua pasti rindu nak. Tapi untuk belajar tatap muka langsung itu kita harus menunggu aturan resmi dari pemerintah setempat. Untuk itu anak-anak kita harus bersabar dulu, ya. Tetap 5M-nya jangan kendor, ya. Tetap kita laksanakan protokol kesehatan 5M. Apa itu 5M? Memakai masker, menjaga jarak, menjaga kesehatan, lalu menjaga kesehatan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas, ya. Semoga pandemi kita yang dari 2 tahun yang lalu ya, itu mengganggu pembelajaran kita, itu semuanya bisa berlalu, kita bisa belajar kembali, bertemu kembali, menggali pengalaman baru kembali di sekolah tercinta kita ya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, untuk membangkitkan nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan kalian berdiri ya, mic-nya dimatikan saja, nggak usah dinyalakan, kalian hanya berdiri saja. Ya, peserta didik dimohon berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita
Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, dimohon untuk duduk kembali. Terima kasih anak-anak hebat. Terdengar nggak tadi suaranya? Dengerin Pak. Baik, anak-anak. Nah, dalam lagu Indonesia Raya yang tadi kita nyanyikan ada lirik marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Nah, ini mengandung makna yang sangat dalam karena Indonesia itu luas ya, dari Sabang hingga Merauke. Tentu banyak perbedaan mulai dari suku, budaya, agama, bahasa, bahkan agama. Tapi hebatnya Indonesia nih, hebat Indonesia itu tidak membeda-bedakan, tidak mengkotak-kotakan. Kita semua itu menjadikan perbedaan itu sebagai suatu kekayaan untuk dapat mempererat persatuan dan kesatuan kita. Nah, ini sejalan nih dengan tema kita hari ini, yaitu tema 2, persatuan dalam perbedaan. Nah, tentunya kita semua sudah mengalami hal yang sama. Ketika kita sedang berada di kelas ini aja sudah berbeda-beda. Ada suku Jawa, suku Betawi, suku Sunda, ya. Ada agamanya yang mungkin non-muslim gitu. Tapi kita bisa bersatu. Nah, inilah Indonesia yang sebenarnya. Baik, anak-anak, tadi Bapak sudah share link absen di Google Meet ini. Sudah absen semua belum? Saya sudah, Pak. Sudah Pak. Udah saya Baik, untuk tertibnya acara, izinkan Bapak membacakan aturannya. Yang pertama, selama jalannya Google Meet ini, kalian dimohon ketika Bapak menjelaskan, matikan mic-nya. Gitu, ya. Kemudian tetap nyalakan kameranya. Tapi nanti ketika kita berdiskusi atau kalian ingin bertanya, boleh dibuka mic-nya dengan didahului dengan perkenalan. Bisa mau bertanya, Pak, saya mau bertanya Pak Alvaro. Oh iya, silakan Alvaro, baru Alvaro diperbolehkan. Seperti itu ya, kita belajar berdisiplin. Tadi juga Bapak sudah lihat nih, Bapak sudah memakai baju encim, baju kurung, baju adat PKI ya pada hari Jumat. Terima kasih anak-anak sudah berdisiplin hari ini. Baik, nah ini tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak ya. Nanti kalian diharapkan mampu memahami pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan negara, kemudian mampu menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap penerapan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, menganalisis manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat, mempresentasikan manfaat persatuan dan kesatuan dalam negara Republik Indonesia. Kemudian yang kelima adalah menemukan informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian yang keenam, kalian diharapkan mampu membuat peta pikiran menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. Baik, sudah siap belajar? Siapa? Apa yang akan kita lakukan hari ini? Nah, apa yang akan kita lakukan hari ini? Tentunya ini bikin kita penasaran ya, apa sih yang kita lakukan hari ini? Nah, pertama, kita nanti akan menonton video tentang persatuan dalam perbedaan. Nah, ini nanti kita akan nonton video. Video ini diambil dari YouTube Bapak ya. Nanti kalian bisa menghubungi, kalau penasaran gitu, silakan berkunjung ke channel YouTube Bapak.
Kemudian yang kedua, kita akan membaca teks eksplanasi sejarah tentang pahlawan asli DKI Jakarta, yaitu Bapak M.H. Tamrin. Nanti setelah itu kita akan diskusi menyenangkan, mengerjakan evaluasi online. Menarik kan? Ya, menarik ya. Yuk kita mulai belajar agar kita mendapatkan pengalaman yang baru, yang menyenangkan. Semangat ya anak-anak hebat. Iya, Pak. Baik, kita akan melihat video ini. Silakan saksikan video ini. Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang bineka tunggal ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bineka tunggal ika. Baik, sudah melihat videonya anak-anak hebat? Sudah. Tadi kalian lihat video Sudah, Pak. tentang apa yang kalian lihat tadi, Nak? Perbedaan dalam persatuan. Ya, perbedaan dalam persatuan. Perbedaan. Bapak ngeliat takjub loh, Indonesia tuh luas banget ya. Ada sukunya banyak, agamanya banyak, warna kulit berbeda, agama berbeda, tapi tidak pernah kita tuh saling mengotak-otakan tuh nggak pernah. Kita selalu menjadikan perbedaan itu menjadi tali pengikat, ya, seperti itu. Kesimpulannya apa anak-anak dari video tadi? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Bhinneka Nurhadiah. Ya, hebat nih. Nah, baik anak-anakku sekalian, Indonesia itu berbeda. Nah, kita tidak akan bisa merdeka jika kita tidak bersatu. Nah, oleh karena itu anak-anak pada saat dulu ya, zaman sebelum kita, zaman pahlawan kita dahulu, itu pahlawan kita meninggalkan ego kedaerahannya, ego agamanya. Mereka bersatu memperjuangkan bangsa ini hingga merdeka. Siapa nama-nama pahlawan yang kalian kenal? Ayo, siapa saja? Insinyur Soekarno, Pak. Proklamator. Jenderal Sudirman. Kayu Timali. Nah, tentunya ada ya jenis dua perjuangan nih. Bapak bedakan ada dua jenis perjuangan. Perjuangan yang mengangkat senjata seperti Jenderal Sudirman. Itu mengangkat senjata anak-anakku sekalian ya, berperang melawan penjajah. Ada juga yang lewat pemikirannya seperti Insinyur Soekarno dan seperti pahlawan yang akan kita baca saat ini. Pahlawan asli Jakarta. Siapa namanya? M.H. Tamrin. Dia angkat senjata, tapi dia berjuang melalui caranya sendiri. Baik, kalau untuk itu, agar kita lebih paham tentang M.H. Tamrin, mari kita berliterasi bersama untuk membaca teks M.H. Tamrin, si pejuang
dari tanah Betawi ya. Untuk yang pertama, Bapak persilakan Alvaro untuk membaca. Ayo Alvaro. Baik Pak. Jakarta, CNN Indonesia, cerita tentang Muhammad Husni MH Tarmin, pahlawan nasional yang wajahnya tersemat di uang pecahan 2000 adalah kisah perjuangan bagi Indonesia yang dimulai dari lingkungan Betawi. Mat Seni, panggilan akrab MH Tarmin, lahir di Sawah Besar, Jakarta pada 16 Februari 1894. Terlahir di keluarga pribumi terpandang saat itu. Ayah Tabri Tarmin adalah pejabat pamong praja. Tabri juga dikenal sebagai hartawan di Betawi. Ya, di Batavia. Terima kasih Alvaro. Selanjutnya siapa yang mau membaca? Cobain dari perempuan nih. Saya Pak. Siapa? Rasya. Rasya, silakan Rasya. Mat Seni jengah dengan kampung-kampung di Batavia yang selalu becek dan kebanjiran saat musim penghujan tiba. Dia mengecam pemerintahan Hindia Belanda dengan menunjukkan kepincangan penanganan kampung. Ia pun meminta pemerintah turun langsung. Tuntutan MH Tamrin ini dipenuhi oleh pemerintah sebab apa yang diungkapkan memang benar. Untuk itu pemerintah mengeluarkan anggaran untuk memperbaiki kampung-kampung di Batavia. Tulis buku karangan Suharto itu. Anggaran itu pun digunakan untuk memperbaiki jalan di kampung serta membangun kanal Ciliwung. Ya, terima kasih Rasya. Selanjutnya siapa yang ingin baca? Saya Pak. Siapa namanya? Vanessa. Baik, silakan Vanessa. Selain berkiprah di Dewa Kota, Mat Seni juga mengalang semangat perjuangan pemuda Betawi. Ia membentuk kaum Betawi pada 1 Juni 1923. Lalu pada 17 Desember 1927 ikut mendirikan Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPKI) sebagai upaya pengalang gerakan perjuangan nasional. Sejarawan Betawi Yahya Adi Saputra mengatakan gerak Mat Seni mengaruhi kondisi pergerakan nasional. Dia sebagai anak muda melihat saudara-saudara Jong Java, Jong Celebes, Jong Ambon sebagai permunculan dan melahirkan Sumpah Pemuda. Ia menginisiasi pemuda-pemuda Betawi, ujar Yahya saat dihubungi CNNI Indonesia.com Rabu 15. Ini apa Pak? 15 Agustus. Nggak kelihatan ya, kecil ya di handphone ya. Baik. Ya, terima kasih Vanessa. Lanjut, siapa nih? Alif, coba Alif, baca Alif. Muhammad Alif. Iya Pak. Ya, silakan Muhammad Alif. Di tahun yang sama, Mat Seni pun naik kelas ke tinggal nasional Liga. Dia bergabung dengan Volksraad Dewan Rakyat atau setingkat DPR saat ini. Dia menjadi pilihan perwakilan pribumi setelah host Terjong Munito dan DR Suetomo menolak Mat Seni memiliki jalur kooperasi dengan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melawan pemerintah. Dia dan beberapa tokoh nasional membentuk fraksi nasional di Dewan Rakyat. Fraksi tersebut dibentuk untuk perjuangan kemerdekaan. MH Tamrin juga lantang meminta penghapusan istilah Nederland India Nederland Indische dan Inlander. Mat Seni meminta pemerintah India belajar mengganti istilah Indonesia dan Indonesia, tetapi kolonial menolaknya. Terima kasih Alif. Dilanjut perempuan nih, perempuan siapa? Saya Pak. Siapa namanya? Alifah. Baik, Alifah silakan.
Akibatnya pemerintah Belanda mulai mencurigai dan mengawasinya. Pada tanggal 6 Januari 1941, Tamrin ditangkap dengan tuduhan bekerja sama dengan pihak Jepang. Catat buku tokoh-tokoh pemikir paham kebangsaan Haji Agus Salim dan Muhammad Husni Tamrin. Matseni dijatuhkan hukuman tahanan rumah 5 hari setelahnya. Ia meninggal dunia dan disemayamkan di TPU Karet Bifak Jakarta. Atas jasanya untuk perjuangan kemerdekaan, pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional lewat surat keterangan Presiden nomor 175 tahun 1960. Pada 2016, wajah MH Tamrin dilukis di mata uang pecahan Rp2.000. Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin juga meminjam nama MH Tamrin untuk proyek perbaikan kampung pada 1970 untuk menghargai jasa tokoh Betawi itu. Para gubernur DKI selalu mengunjungi makam MH Tamrin setiap ulang tahun Jakarta. Ya, terima kasih Alifa. Jadi anak-anak, teks tadi judulnya apa? Siapa yang tahu judulnya apa tadi? MH Tamrin, MH pahlawan Tamrin. Betawi. Ya, si pejuang tanah Betawi. Nah, dia berjuang dengan caranya, tidak menggunakan senjata, tapi dia masuk ke Dewan Kota, mendirikan Sumpah Pemuda dan lain sebagainya. Jadi ini salah satu perjuangan dari pahlawan-pahlawan kita dulu ya. Jadi inilah arti dari persatuan dan kesatuan yang sesungguhnya. Siapa yang tahu persatuan itu apa, anak-anak? Ada yang tahu? Ayo, persatuan dan kesatuan itu apa? Ayo, jangan malu. Apa yang tahu? Siapa yang tahu? Nah, ini ya. Persatuan dan kesatuan berakar dari kata-kata yang sama, yaitu satu atau yang tidak terpecah-pecah. Kemudian persatuan dapat diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan adalah hasil dari perkumpulan tersebut yang menjadi satu dan utuh. Nah, ini logo apa nih? Gambar apa nih anak-anak? Garuda, Pak. Garuda, Pak. Pancasila ya. Di situ Garuda sedang mencengkram. Tulisannya bacaannya apa itu? Bhinneka Yang artinya apa? Satu dua. Nah, ini Indonesia, kita beruntung ya anak-anak nih ya menjadi bangsa Indonesia. Menurut kalian? Nah, ini apa saja manfaat persatuan dan kesatuan? Yo, manfaatnya apa? Kita dapat apa tuh di rumah? Hidup apa dengan tetangga? Layak, Rukun, damai ya. Siapa yang harus menjaga persatuan dan kesatuan? Warga Indonesia, Pak. Siapa yang harus menjaga persatuan dan kesatuan? Siapa? kita semua. Kita semua. Nah, di mana? Nah, disinilah di tanah air ini kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Kalau enggak, wah. Berawal dari diri sendiri. Iya betul, kita bisa ya bersitegang dengan sesama bangsa Indonesia ya, karena kita banyak perbedaan sekali di sini. Nah, kapan kita harus menjaga persatuan dan kesatuan? Selamanya. Dari kalian kecil sampai nanti kalian dewasa harus tetap dijaga, jangan sampai terpecah belah. Nah, mengapa kita harus menjaga persatuan dan kesatuan? Mengapa anak-anak? Agar terciptanya kerukunan. Wih, terciptanya kerukunan, betul. Nah, bagaimana sih caranya kita menjaga persatuan dan kesatuan? Yuk, bagaimana? Hormati. Kerjasama, menghargai. saling menghargai. Baik, terima kasih. Bekerja sama. Anak-anak, itu kata tanya yang Bapak tebalkan, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Ini adalah kata tanya yang bisa kalian gunakan untuk menemukan informasi penting. Ya, baik. Seperti ini. Apa itu berisi pertanyaan mengenai permasalahan atau hal yang terjadi pada suatu peristiwa. Kemudian mengapa itu mengandung pertanyaan-pertanyaan mengenai alasan atau motivasi terjadinya sebuah peristiwa. Siapa? Nah, siapa ini mengandung pertanyaan-pertanyaan mengenai pelaku atau orang lain dari sebuah peristiwa yang terjadi. Gitu ya. Kemudian kapan itu berisi tentang waktu terjadinya peristiwa. Di mana itu mengandung pertanyaan mengenai tempat, lokasi sebuah peristiwa terjadi.
Kemudian bagaimana berisi pertanyaan-pertanyaan yang mengandung cara atau proses berlangsungnya suatu peristiwa. Paham sampai sini anak-anak? Paham, Pak. Lanjut ke bawah. Nah, ini ya. Isi aspeknya ini adalah untuk apa nih? Untuk kata-kata tadi untuk apa? Untuk menggali dan menemukan informasi penting dari teks eksplanasi sejarah. Begitu. Nah, informasi penting yang sudah kita peroleh dari teks eksplanasi sejarah dengan menggunakan aspek apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana dapat kita buat peta pikirannya yang menarik loh. Nah, tahu nggak peta pikiran seperti apa? Halo anak-anak. Nih, ini peta pikiran seperti ini. Ya, MH Tamrin. Nah, ada kata apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, bagaimana. Nah, ini Bapak contohkan. Misalnya dengan kata siapa. Siapa nama kecil dari MH Tamrin? Jawabannya adalah siapa anak-anak? Mat Seni. Kemudian yang kedua, di mana MH Tamrin lahir? Sawah besar Jakarta. Nah, kapan? Misal kalau kapan bagaimana kalau kapan tuh? Coba siapa yang bisa membuat kata tanya dengan kapan? Yuk. Ayo siapa yang bisa? Raisya atau Alivia? 23 Maret lah nih ini. Alifa, Alvaro? Buat kata tanya dengan kata kapan? Kapan MH Tarmin wafat? Kapan MH Tamrin wafat? Betul ya. Bagus, terima kasih Alvaro. Nah, seperti itu ya. Ini cara untuk menemukan informasi melalui peta pikiran, aspek apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, bagaimana dengan membuat peta pikiran. Paham sampai sini anak-anak? Lanjut, ya. Nah, ini peta pikiran dapat membuatmu lebih mudah mengingat informasi penting tersebut. Saat membuat peta pikiran akan lebih baik jika kamu menggunakan kalimat efektif. Nah, kalimat efektif itu seperti ini anak-anak. Ada subjek, predikat, objek, keterangan. Subjek itu biasanya nama. Ya, Yusuf Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, itu subjek orangnya. Bisa juga dengan hewan, tumbuhan. Nah, pokoknya subjek itu ya. Memproklamasikan itu predikat ya, kata kerja. Kemudian objek, kemerdekaan Indonesia di Jakarta itu sebagai keterangan waktu. Nah, ini adalah kalimat efektif. Nah, seperti ini. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Kita baca dengan cermat teksnya. Kemudian kita buat kerangka peta pikiran menggunakan tadi kata tanya yang tadi ya. Kemudian tuliskan informasi setiap bagian teks berdasarkan kerangka peta pikiran yang kamu buat. Ini caranya. Baik anak-anak, untuk lebih pahamnya mari kita kerjakan LKPD yang sudah Bapak share ya melalui WA group kemarin ya di Google Form. Silakan kalian kerjakan ya. Nah, Iya, Pak. ini Iya, Pak. ya, silakan. Baik. Baik, dituliskan nama kalian pada kolom LKPD ya. Kemudian diskusi kelompok bersama kelompok kalian, tentukan manfaat pesan kesatuan. Nanti Bapak akan pantau nih siapa yang aktif ya. Kemudian bacalah teks sejarah dengan cermat, buatlah peta pikiran dengan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. Kemudian yang keempat, kalian dapat memanfaatkan WhatsApp grup kelompok. Nah, udah Bapak buat 4 kelompok tuh ya. Ada Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan MH Tamrin. Bapak ada di dalamnya. Silahkan kalian berdiskusi, nanti Bapak akan bimbing melalui diskusi tersebut. Setelah selesai, upload LKPD-nya ke Google Classroom ya, atau ke Google Form yang tadi Bapak sediakan kolomnya. Kemudian perwakilan nanti dari kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Seperti itu. Sudah selesai belum? Sudah, Pak. Sudah, baik. Sudah, Pak. Kita lanjut ke berdiskusi ya. Ini ya tugasnya ya, kegiatan 1 yang ini kegiatan 2, sekarang kita berdiskusi. Nah, ini tadi LKPD dari kegiatan 1 kelompok Seni Soekarno. Siapa yang akan menjadi perwakilan untuk presentasi? Saya Pak Kailah. Baik, Kailas, dipersilakan Kaila. Manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menjalani silaturahmi. 2. Memupuk kerjasama dalam bermasyarakat. 3. Saling tolong-menolong. 4. Meningkatkan taraf perekonomian yang merata. 5. Memperkecil Kesenjangan sosial. kesenjangan sosial yang terjadi dalam masyarakat. 6. Pembangunan yang merata. 7. Terciptanya kehidupan yang rukun dan damai. 8. Menciptakan keadaan sosial masyarakat yang
lebih baik. Baik, tepuk tangan buat Kela, perwakilan dari ISU Soekarno. Hebat, sudah bisa mempresentasikan. Apakah ada tanggapan dari teman-teman sekalian? Ada nggak Bagus tanggapan? Pak, udah. Bagus, ya. Gimana? Bagus. Oke, kita lanjut ya diskusi. Ya, terima kasih. Ini tentang kelompok Hias Dewantara nih. Siapa perwakilan LKPD kegiatan 2 ini anak-anak? Siapa perwakilannya? Saya Pak Siapa namanya? Sebutkan. Alifa. Baik, Alifa, dipersilakan. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Apa yang terjadi pada peristiwa Bandung Lautan Api? Siapa anggota Barisan Rakyat Indonesia yang terjun dalam misi menghancurkan gudang amunisi sekutu? Di manakah letak gudang amunisi pihak sekutu? Mengapa penduduk Bandung membakar rumah mereka? Kapan kota Bandung terbakar? Bagaimana reaksi tentara Inggris ketika mengetahui kota Bandung terbakar? Wih, keren. Tepuk tangan buat Alifa. Hebat nih kelompok Hias Dewantara nih ya. LKPD kegiatan 2-nya ya tentang Bandung Lautan Api nih masalahnya nih. Dan di sini sudah ada jawabannya juga gitu. Bagaimana teman-teman tanggapannya? Apakah ada yang mau bertanya? Bagus Pak, udah. Bagus. Udah bagus juga. Pak. Bagus Oke, Pak. ada lagi ya? Bagus Bagus. Alhamdulillah ya. Baik, anak-anak, mari kita simpulkan hasil diskusi ya, kesimpulannya. Kesimpulannya, kita sudah belajar apa hari ini? Peta pikiran. Peta pikiran. Kemudian apa lagi anak-anak? Sejarah. Persatuan dan Ya. perbedaan. Persatuan dalam perbedaan. Lalu apa lagi? MH Tamrin Pak. MH Tamrin. Ya, kita sudah belajar hal tersebut ya. Bagaimana persatuan dan kesatuan itu, kemudian manfaatnya persatuan dan kesatuan. Kita belajar kata tanya, peta pikiran seperti itu. Kalian senang nggak? Senang. Kegiatan apa yang paling kalian sukai? Kegiatan apa? Ayo. Yang mana yang kalian paling sukai? MH Diskusi. Tamrin Pak. Diskusi MH Tamrin ya, senang ya. Baik, informasi apa yang kalian ingin ketahui lebih lanjut nih? Apa? Tentang apa? Apakah tentang peta pikiran? Bagaimana? Tentang apa anak-anak? Tentang persatuan dan kesatuan. Wih, ini pasti jiwa nasionalis banget, pengen jadi tentara ya. Hebat nih. Ya, Pak. Nah, baik. Gimana caranya nih untuk lebih mengetahuinya persatuan kesatuan? Kalian bisa mengunjungi situs-situs internet ya, cari lewat YouTube, Google dan lain sebagainya. Kita manfaatkan media-media yang sudah maju ya, yang sudah berkembang sehingga kita bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Baik, ada yang ingin ditanyakan soal pelajaran tadi? Ada yang ingin bertanya anak-anakku sekalian? Sudah cukup jelas? Jelas Pak. Cukup jelas Pak. Alhamdulillah. Baik, kalau sudah cukup jelas, untuk mengukur pengetahuan kalian, silakan kerjakan lembar evaluasi yang sudah Bapak sebar melalui WA Group kelompok dan WA Group kelas ya. Silakan kerjakan ya. Oke. Nah, Ya, ini Pak. untuk remedial dan pengayaan. Jadi kalau misalnya kalian nilainya di bawah KKM, maka kalian akan ikut remedial, dan remedialnya adalah kalian mencari contoh manfaat persatuan kesatuan di lingkungan masyarakat 5. Kemudian untuk pengayaannya untuk semuanya, kita akan buat mind mapping tentang persatuan dan kesatuan lingkungan masyarakat. Gunakan warna, gambar sesuai dengan kreasi. Baik. Sudah selesai evaluasinya anak-anak? Pak. Nah, terima kasih. Kita sama-sama menyanyikan lagu daerah ya. Yang bisa boleh ikut nyanyi ya. Ondel-ondel. Ondel-ondel. Mama Angel. Ondel-ondel ni bisa pengantin disenang pisan. Goyangnya asik dut dut. Nyanyi bikin idol-idolan. Plak, 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 tendang nyaring di tepak. Nyanyi
kembali anak ondel-ondel, taruh kumpul kebakaran. Anak ondel-ondel jejingkrakan, talinya nyale berkobaran. Menyerap padi kebingungan, disiramin air comberan. Baik, anak-anak. Sudah agak segar ya, senang ya. Nah, untuk doa penutup tadi karena doa pembuka tadi Abirama, doa penutupnya dari perempuan siapa yang bersedia memimpin? Halo? Coba ada Nur Kamila nggak, Nur Kamila? Ada Nur Kamila? Halo anak-anak? Baik, ya. Coba pimpin doanya. Pimpin doanya, doa penutup Nur Andia. Nur Andia, coba pimpin doa penutup anak-anak. Nur Andia. Ya, silakan Nur Andia. Ya, dibuka mic-nya dulu, Nak. Dibuka mic-nya. Masih ditutup, Nak. Mic-nya dibuka dulu, Nak. Ya, oke. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru, juga kawan-kawanku sekalian. Alhamdulillah, hari ini kita dapat mengikuti Google Meet. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama berdoa, mengucap rasa syukur. Alhamdulillah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Terima kasih Nur Andia. Terima kasih anak-anak hebat. Ya, salam sehat selalu. Salam sehat tanpa obat. Nah, terima kasih Ibu dosen, Ibu Ika, Bapak Emin yang sudah hadir dalam kegiatan kami. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Ya, baik. Baik Pak Eko, saya izin keluar ya dari kelasnya. Yuk, terima kasih anak-anak semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.